dengan NIM 23030609. Saya dari Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan metabolisme lemak pada ruminansia. Jadi, lemak adalah zat makanan yang umumnya memiliki jumlah yang kecil pada makanan ternak. Nah, lemak ini merupakan salah satu nutrisi yang penting bagi ruminansia, yang dimana ia berfungsi sebagai sumber energi dan komponen struktural membran sel. Namun, proses pencernaan lipid pada ruminansia berbeda dengan hewan non-ruminansia karena dia melibatkan aktivitas metabolisme mikroba di dalam rumen sampai retikulum. Nah, lemak yang terdapat di dalam rumen ternak ruminansia yaitu terdiri atas lemak pakan, lemak protozoa, serta lemak bakteri. Nah, metabolisme lemak dalam rumen ini tuh memiliki dampak yang besar terhadap asam lemak yang tersedia untuk diserap dan digunakan oleh jaringan tubuh. Lalu pencernaan lemak di dalam rumen pada ternak ruminansia itu dimulai dari yang pertama itu ada lipolisis. Nah, proses lipolisis ini tuh terjadi pertama kali di rumen dan retikulum. Selanjutnya jadi lipolisis ini adalah proses pemecahan molekul lipid terutama trigliserida menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Proses ini dilakukan oleh enzim lipase yang dihasilkan oleh bakteri lipolisis seperti Anaerofibrio lipoticus, Butyfibrio fibrosolvens, Clostridium botricum, dan Clostridium proteolicum. Enzim lipase dari bakteri lipolisis memiliki spesifitas yang berbeda-beda dalam memecah ikatan ester pada trigliserida. Proses lipolisis dimulai dengan absorpsi substrat lipid pada permukaan sel bakteri lipolisis. Kemudian, enzim lipase menghidrolisis ikatan ester pada trigliserida untuk menghasilkan asam lemak bebas dan gliserol. Yang selanjutnya itu ada biohidrogenasi. Nah, setelah proses lipolisis ini, asam lemak tidak jenuh yang dihasilkan akan mengalami proses biohidrogenasi. Nah, proses biohidrogenasi ini melibatkan serangkaian reaksi yang mengubah asam lemak tidak jenuh menjadi asam lemak jenuh melalui penambahan atom hidrogen secara bertahap. Nah, proses biohidrogenasi ini dimulai dengan isomerisasi ikatan rangkap cis menjadi isomer trans oleh bakteri pembentuk isomerase seperti Butyfibrio fibrosolvens. Nah, tahap akhir dari biohidrogenasi ini adalah hidrogenasi total oleh bakteri pereduksi seperti Butyfibrio fibrosolvens dan Anaerofibrio lipolyticus untuk menghilangkan semua ikatan rangkap untuk menghasilkan asam lemak jenuh lantai lurus. Produk akhir dari biohidrogenasi ini adalah asam lemak jenuh rantai lurus seperti asam stearat yang lebih stabil dan dapat diserap oleh ternak ruminansia. Nah, selanjutnya itu ada proses sintesis asam lemak oleh mikrobia rumen. Nah, selain mendegradasi lipid dari pakan, mikrobia rumen juga memiliki kemampuan untuk mensintesis asam lemak baru. Proses ini disebut sebagai lipogenesis atau sintesis asam lemak. Proses ini dimulai dengan pembentukan asetil-CoA dari prekursor seperti glukosa, laktat, sukrosa, atau asam asetat melalui jalur metabolisme yang berbeda. Nah, asetil-CoA kemudian digunakan sebagai unit dasar untuk sintesis asam lemak melalui jalur biosintesis asam lemak. Pada tahap ini, enzim seperti asetil-CoA, karboksilase, dan sintase asam lemak sangat berperan penting. Bakteri utama yang terlibat dalam sintesis asam lemak di rumen ini adalah Ruminocyctus spp, Butyfibrio spp, Selenomonas spp, Clostridium spp, dan
Lactobacterium spp. Asam lemak yang disintesis merupakan asam lemak jenuh rantai lurus seperti asam asetat, asam butirat, asam kaprilat, asam kaprat, asam laurat, asam miristat, asam palmitat, dan asam stearat. Lalu, asam lemak yang disintesis oleh mikrobia rumen dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan struktural dan metabolisme sel mikroba itu sendiri, atau juga dapat diserap oleh ternak ruminansia sebagai sumber lipid. Selain bakteri, beberapa jenis protozoa rumen dapat mensintesis asam lemak, terutama asam lemak tidak jenuh seperti asam oleat dan asam linoleat. Proses-proses tadi memiliki peran penting dalam proses pencernaan lipid dari pakan, menjaga keseimbangan lingkungan rumen, serta menyediakan asam lemak untuk kebutuhan mikrobia dan ternak ruminansia. Metabolisme lipid di rumen dapat membantu meningkatkan efisiensi pencernaan, mengoptimalkan profil asam lemak yang diserap oleh ternak, serta meningkatkan kualitas nutrisi produk-produk asal ternak ruminansia seperti daging dan susu.